الحمد لله رب العالمين. Setiap orang ini adalah merindukan kembali kepada fitrah, kembali pada pertaubatan. Rasulullah itu qulu mauludin, di setiap kelahiran bayi yang lahir itu sesungguhnya lahir dalam keadaan fitrahnya. Mbok Masio itu Pak, yang di lampu merah itu anak pang-pang itu, yang tua-tuan lanang wedok gak karu-karuan itu. Fitrahnya sesungguhnya merindukan jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Muslimun Curah-Curah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abi Sa'idina Malik Ibnu Sinan Al-Khudri, yang lebih akrab kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat utama di kalangan para peruqyah. Ini menjadi rujukan di mana beliau pernah berjalan ekspedisi, sedang safar dengan rombongan. Di tengah perjalanan di tengah perkampungan dicegat oleh penduduk kampung itu untuk mencari siapa yang bisa meruqyah. Kepala kampung itu tersengat kalajengking yang kondisinya sudah sangat parah, hampir meninggal. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini menyatakan, saya bisa. Kemudian didatangilah kampung itu, kemudian diruqyah, kemudian alhamdulillah sembuh. Dan karena senang, ini kepala kampung ini, kepala suku ini memberi hadiah 100 ekor kambing. Kemudian para sahabat ini bingung, kambing ini halal apa haram dari hasil meruqyah, dari hasil ngobatin orang, dikasih upah. Kemudian dibawalah ke Madinah, dibawa pulang, ditanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian kambing itu bagaimana hukumnya? Nah, Rasulullah tanya pada Abu Sa'id Al-Khudri ini, emang kamu meruqyah pakai bacaan apa? Pakai bacaan Al-Fatihah ya Rasulullah. Nah, sesungguhnya separuh dari kambing itu adalah hak saya. Berikan pada saya karena yang mengajarimu Al-Fatihah itu adalah saya. Maka di situ terhukumi bahwa ruqyah itu boleh menerima hadiah dari sebab meruqyah. Itu ya diantaranya. Abu Sa'id Al-Khudri, di antara kemasyhurannya adalah kisah itu. Nah, pada hadis yang ke-20 ini dicantumkan oleh muallif kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulu
di masa sebelum kalian rajulun fatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Insyaallah. Ini kita garis bawahi dulu bahwa Rasulullah ini dalam banyak hadis itu bercerita, Pak. Dan ceritanya itu selalu di antaranya adalah tentang kisah orang-orang terdahulu jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Bagaimana ketemu akal? Beliau ini seorang ummi, tidak pernah sekolah, tidak pernah baca buku sejarah, begitu. Kemudian bisa menceritakan dengan detail. Nanti di hadis ke-30 akan kita jumpai hadis yang sangat panjang, cerita yang sangat detail dan sangat panjang. Di antaranya ini tentang orang masa dahulu. Ini akhirnya kita bisa maklumi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berkata-kata, apakah itu yang Al-Quran, yang ayat demi ayat yang turun itu, ataukah dengan perkataan-perkataan yang lain, Rasulullah ini wala yunti'u illa wa yunti'u apa? Di dalam surat An-Najm itu beliau tidak mengatakan sesuatu berdasarkan atas nafsu. Wa inhum illa wahyu yuha. Tapi yang disampaikan itu, kalau Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkataan-perkataan, apakah itu hadis qudsi, apakah itu berupa kisah-kisah, itu adalah kalimat-kalimat Allah yang dihembuskan dalam qalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bercerita dengan bahasanya beliau sendiri. Tapi kalau Al-Quran ayat itu dituntunkan oleh malaikat Jibril, kalimat per kalimatnya itu dituntunkan oleh malaikat Jibril. Tapi kalau yang hadis qudsi, cerita-cerita semacam ini, nasihat kepada para sahabat, ini hukumnya sama. Tidak pernah Rasul itu ngarang sendiri, ngomong berdasarkan hawa nafsu sendiri, tetapi murni atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, termasuk cerita-cerita seperti ini. Dan ini sahih kedudukannya. Kemudian Rasulullah dalam cerita Abu Sa'id Al-Khudri itu menyatakan bahwa zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian orang ini rupanya gelisah, Pak. Gelisah, kemudian mencari, bertanya-tanya di segenap penjuru bumi, di segenap penjuru daerah. Siapa orang yang paling alim? Siapa orang yang paling pintar di daerah ini? Dia mencari-cari. Kemudian fatulla ala rohibin, ditunjukkanlah oleh seseorang itu kepada seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Jadi orang yang ahli ibadah, termasuk kemarin yang pernah kita singgung itu Curais, Pak. Curais itu seorang rohib yang hidup di atas bukit bersama ibunya, dan di bukit itu juga hidup pula seorang penggembala sapi, gitu. Itu ceritanya panjang, nanti ada cerita tersendiri tentang Curais. Dan Curais ini dikenal sebagai rohib, ahli ibadah yang mengasingkan diri di padepokannya atau di tempat ibadahnya itu, di mihrabnya sana. Itu ceritanya juga sedemikian fenomenal Curais. Rohib, ahli ibadah, statusnya sebagai abid, seorang yang ahli ibadah. Kemudian ditunjukkanlah seorang rohib. Fa'atahu, kemudian laki-laki ini datang kepada rohib tersebut. Faqala, kemudian berkata atau bertanya, innahu fatala tis'atan wa tis'ina nafsah. Sesungguhnya ada seorang, ini ya. Jadi innahu pakai dhamir hu, itu dia mengatakan sesungguhnya ada orang, gitu. Dia tidak ngomong bahwa itu dirinya. Wahai rohib, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah baginya masih ada peluang bertaubat dan diterima taubatnya? Begitu, tanya pada seorang rohib ini. Kemudian rohib berkata, faqala la,
Jawabannya, oh enggak bisa. Barangkali ya Pak, barangkali penjabarannya jangankan sampai membunuh 99 orang, membunuh 1 orang saja, itu panjang ya, panjang ceritanya. Maka nggak bisa. Jawabannya adalah la. Dalam hadis ini cukup dikatakan la. Kemudian faqatalahu. Kemudian laki-laki ini membunuh rohib tersebut. Ya, membunuh rohib tersebut. Fakammala bihi ni'atun. Ya. Fakammala bihi, maka genap pembunuhannya itu ni'atan 100 orang. 99 tanya pada seorang yang ahli ibadah, apakah bisa taubat diterima? Enggak bisa, bunuh sekalian 100. Subhanallah, begitu murah nyawa di tangan orang ini. Begitu murahnya nyawa di tangan orang ini. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia keliling lagi Pak, bertanya-tanya siapa orang yang paling alim di daerah sini, di muka bumi ini. Kemudian fadullah, ditunjukkanlah ala rajulin alim, ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki alim. Kalau tadi rohib, sekarang alim. Kalau tadi itu abid, ahli ibadah, sekarang alim, seorang yang alim, ahli ilmu, orang yang banyak tahu tentang ilmu. Ini ya Pak, beda antara abid dengan alim. Nah kemudian sama prosedurnya, faqala innahu. Kemudian laki-laki yang pembunuh tadi itu bertanya, innahu fatala mi'atan nafsin. Sekarang sudah mi'atan. Tadi tis'i wa tis'a, jadi 99. Sekarang sudah menjadi mi'atan, 100. Innahu fatala mi'ata nafsi fahlahu min taubati. Wahai orang alim, gitu ya, sesungguhnya ada seseorang, tetap pakai innahu, domirnya pakai dia tidak ngomong bahwa itu dirinya yang membunuh. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang membunuh 100 orang, masihkah dia ada peluang diterima taubatnya? Kemudian si alim ini faqala na'am. Alim ini menjawab, iya, tentu saja. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubatin. Siapa yang bisa menghalangi siapa yang bisa menghalangi pertaubatan di antara pertaubatan dengan seseorang yang hendak bertaubat? Enggak ada yang bisa menghalangi. Tentu saja masih bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi intoliku ila ardi. Namun syaratnya engkau harus pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat. Kada wa kada. Tempatnya di sana dan di sana. Jawabannya kita perhatikan, Pak. Intoliku. Jawabannya sudah menunjuk pada orang yang bertanya. Padahal yang bertanya tadi menyatakan innahu qatala, sesungguhnya ada orang yang membunuh. Ya. Tetapi alim ini jawabnya kemudian intoliku, kamu pergilah. Berarti sudah tahu bahwa yang melakukan itu adalah yang bersangkutan. Kita sering Pak, dalam pertanyaan-pertanyaan baik melalui WA maupun langsung itu seringlah, Ustaz, saya ada teman yang punya kasus begini, istrinya begini, mertuanya begini. Nah, kalau sudah begini Pak, ini kuat diduga sebenarnya itu bukan kasusnya temannya, tapi kasusnya dia sendiri. Jadi orang alim itu kadang punya firasatnya kuat. Oh ini kasusnya dia, oh ini betul-betul kasusnya orang. Itu tahu. Termasuk orang ini. Orang ini sudah tidak tanya, ini kasusmu ya enggak, tetapi dia sudah punya firasat. Maka dia langsung diperintahkan, kamu pergilah ke kampung sana, ke suatu kampung yang begini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Yang di kampung itu penduduknya mereka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillahi ma'ahum, maka kamu beribadahlah bareng-bareng mereka. Ini Pak, syarat taubatnya diinformasikan diterima, ya, taubatnya diinformasikan bisa diterima, tetapi dengan upaya seperti itu. Wala tarji' ila ardik, dan jangan sekali-kali kau balik ke kampungmu. Ini. Di dalam hadis ini tidak diceritakan apakah dia tadinya mengorek keterangan dari yang bertanya itu. Tapi ini sudah poin-poin percakapannya adalah seperti itu. Alim ini tahu bahwa di kampungnya itu dia diwanti-wanti jangan lagi balik-balik ke kampungnya. Fa innaha ardu su'in. Sesungguhnya kampungmu yang di sana itu adalah kampung yang buruk. Itu. Ini di antara pelajarannya adalah dalam hal ini, di antara kesuksesan seorang yang bertaubat itu adalah hijrah. Tidak lagi kumpul komunitas lama yang buruk, sehingga nanti terjamin hijrahnya ini, taubatnya ini akan terpelihara. Tapi kalau masih kumpul terus, balik lagi kumpul lagi, rawan Pak. Sudah lama nggak minum-minum, ingin bertaubat tapi masih ngumpul terus, ya lama-lama kena juga. Lama-lama kena juga. Ini nasihatnya seperti itu. Kemudian fantolaqa, berangkatlah laki-laki itu hatta idza nasafa tariqa atahul maut. Berangkatlah laki-laki itu hingga di tengah, mendapat setengah perjalanan, sampai di tengah jalan yang dia tempuh itu atahul maut, dia kedatangan maut atau meninggal di tengah perjalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakhtasamat fihi malaikatar rahmati wa malaikatul adzab. Atas peristiwa itu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, Pak. Berselisih. Keduanya berselisih, ya, berselisih tentang status kematian orang pembunuh 100 orang yang berangkat bertaubat tadi itu. Faqalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Orang ini bagianku. Ini dicatat mendapatkan rahmat Allah karena di hatinya sudah kuat, sudah dalam kondisi hatinya sudah dalam kondisi tapi muqbilan, dalam kondisi yang sudah menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat rahmat menganggap ini orang sudah layak mendapat ampunan, mendapat rahmat dari Allah, ingin mencatat sedang mendapat rahmat dari Allah. Faqalat malaikatul adzab, kemudian pun malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun. Sesungguhnya dia tidak melakukan kebaikan apapun. Artinya dia belum jadi bertaubat, dia masih berangkat gitu. Ibadah ketemu kampung aja belum, ketemu orang-orang soleh pun belum, ibadah pun belum. Dia baru berangkat, kok enak sudah dikasih rahmat. Nggak bisa, katanya malaikat azab. Ini bagian saya catat orang ini kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka. Itu. Nah, atas perselisihan itu fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin. Di tengah perselisihan itu maka datanglah kepada keduanya yang sedang berselisih itu seorang malaikat dalam bentuk adamiyin, manusia laki-laki. Ya Pak, ini diantara faedahnya adalah kedudukan manusia dengan malaikat itu, manusia yang alim, manusia yang soleh itu sesungguhnya lebih mulia manusia. Dan ini Allah mengutus malaikat diserupakan dengan laki-laki manusia dari Bani Adam. Faja'aluhu bainahum, maka dia mengatasi
persoalan di antara keduanya. Aina aihakama, sebagai hakim di antara keduanya, di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqala, malaikat yang serupa yang sebagai hakim tadi berkata, kisu ma bainal ardaini, ukurlah, kalian ukurlah di antara dua kampung, di antara dua tempat, di antara dua tempat, fa'ila ayatihima, kemudian jarak kana adna fahuwa lahu, jarak yang terdekat maka itu adalah status atau bagi orang yang mati ini. Maksudnya kalau jarak terdekatnya masih dari kampung yang lama, maka dia terhukumi belum, maka dia menjadi haknya malaikat azab. Apabila jarak terdekatnya dengan kampung yang akan dituju, maka dia baginya adalah pertaubatan sudah diterima. Ini Pak ya, jadi dikasih penghakiman atau keputusan tengah-tengah seperti itu. Nah kemudian faqasu, maka mereka mengukurlah, kedua malaikat itu mengukur bareng-bareng. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabatuhu malaikatur rahmah. Maka yang terjadi adalah dia posisinya itu ternyata lebih dekat sedikit dari kampung yang dituju, maka jasad ini menjadi hak malaikat rahmah. Ini peristiwa ini, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain diceritakan fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisirin. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa kondisi jarak terhadap kampung yang orang-orang soleh ini lebih dekat Pak, selisihnya hanya bisirin satu jengkal. Selisihnya hanya satu jengkal. Jadi ini pas di tengah-tengah, tapi hanya kacek sakilan. Itu sudah menjadi hak atau diterima pertaubatan, menjadi haknya malaikat rahmat. Dalam hadis lain dinyatakan diukur jaraknya lebih dekat, selisih satu jengkal. Ini ya, insyaallah. Faju'ila min ahliha. Jadi ini lebih dekat dengan malaikat kampung pertaubatan. Wa fi riwayatin fi sahihin, dan di riwayat yang lain lagi, ya ada riwayat yang lain lagi yang serupa dengan ini, ditambahkan keterangan di sini adalah fa'ahallahu ta'ala ila hadhihi antaba adi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ini ya kronologis tadi, kenapa bisa lebih dekat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan bumi itu menjauh. Bumi yang di mana? Kampung yang asalnya dia tadi itu disuruh menjauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menjauh. Wa ila hadhihi antaqarrabi. Dan kampung yang mau dituju tadi itu oleh Allah disuruh mendekat, disuruh bergeser. Bagi Allah nggak sulit ternyata ngolor bumi, merintahkan bumi untuk geser. Maka kalau kemarin di mana Pak, Maluku apa di mana itu ada kampung, ada satu perkampungan, sak rumah-rumahnya, sak pohon-pohonnya jalan itu Pak. Di kampung mana itu Pak kemarin? Ya di Maluku apa di mana itu ya? Jalan itu, sak rumahnya, sak pohon-pohonnya jalan. Nah itu kalau dinalar dengan fisika ketemu sebenarnya kalau ada ilmunya itu. Tapi di zaman ini mana orang bisa belajar fisika, belajar ilmu bumi. Ternyata lapisan bawah bumi itu mencair begitu, lumpur atau apa begitu, sehingga permukaan bumi yang masih keras itu tergeser, terbawa arus air. Itu di Maluku kemarin. Ya ketemu secara nalar ketemu. Gitu. Sedemikian maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mendekat. Wa qala,
Kemudian kisuma bainahuma. Jadi Allah sebelum tadi itu mendatangkan malaikat sebagai penengah, itu Allah terlebih dahulu nyuruh siapa? Nyuruh kampung yang asalnya itu menjauh dan nyuruh kampung yang akan dituju itu mendekat. Kemudian Allah menyuruh malaikat ini untuk memiliki keputusan suruh ngukur. Kisuma bainahuma. Ukurlah keduanya tadi itu. Baru setelah diukur ya pasti saja lebih dekat ke kampung pertaubatan. Kemudian fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisirin fahu firolah. Kemudian setelah diukur, setelah kampung disuruh menjauh dan mendekat, kemudian diukur, kemudian terjadilah posisinya lebih dekat 1 jengkal, lebih dekat ke kampung pertaubatan. Fa'ana bisodrihi nahwaha. Di dalam kalimat ini dinyatakan bahwa kedekatan atau selisih ukurannya yang sejengkal tadi itu dikarenakan dadanya jenazah tadi itu fana'a bisodrihi nahwaha, miring ke arah kampung pertaubatan. Jadi qadarullah miring, Pak. Miring pas dadanya menjorok ke melewati garis batas hanya sejengkal. Sedemikian ngerinya, Pak. Kalau sejengkal ini tidak direkayasa oleh Allah, pastinya dia ada di garis sebelumnya. Masya Allah ya. Di sini, dan ini kisah nyata, karena kita sepakat bahwa percaya, yakin, beriman pada perkataan Rasulullah SAW itu wala yuntiku apa? Anil hawa. Tidaklah Rasulullah itu berkata atas dasar hawa nafsunya, tetapi cerita-cerita seperti ini pun berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga crash, benar. Ini kalau misalkan dirujuk, diteliti dalam sejarah Israiliyat misalkan ketemu juga, Pak. Siapa nama-namanya akhirnya ketemu. Ini ya. Jadi beberapa penjelasan ini, faedah yang bisa kita ambil diantaranya adalah bahwa sedemikian Allah itu memfasilitasi orang yang hendak bertaubat. Dicatat ya Pak, memfasilitasi. Tidak hanya siap menerima. Kemarin ayat hadis yang ke-16, 17, 18, innallaha yabsutu yadahu. Allah menggunakan kedua tangannya untuk di siang hari demi untuk menunggu taubat orang yang berdosa di malam hari, dan di siang hari dan di malam hari juga membentangkan tangan Allah untuk menunggu taubatnya. Allah menunggu. Dan kemudian tempo hari yang lalu innallaha farah, Allah sangat gembira menerima taubat hambanya, melebihi gembiranya seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir. Nah, dari fakta-fakta itu semua, hadis ini menekankan Allah tidak saja menunggu, tidak saja menyiapkan pengampunan atas taubat hambanya, tidak saja Allah sangat gembira ria melebihi kegembiraan yang pernah dialami oleh manusia, tetapi justru Allah memfasilitasi orang yang hendak bertaubat. Memfasilitasi, Pak. Ini kita tekankan ya. Jadi orang yang ingin hijrah itu oleh Allah pasti dimudahkan. Seberapapun berat cobaannya, pasti Allah memberikan jalan. Sampai ketika jenazah ini sudah meninggal, yang sesungguhnya faktanya kalau melihat dari keterangan-keterangan tadi itu, kenapa kalau sudah posisinya melewati garis tengah, kenapa Allah repot-repot menyuruh geser bumi yang sana untuk mundur, bumi yang sana untuk maju? Berarti sebenarnya jenazah ini berada di sebelum garis tengah yang jelas. Karena Allah sedemikian ingin menerima taubat hambanya, karena Allah itu adalah At-Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dikarenakan Allah At-Tawwabur Rahim ini, maka Allah sedemikian membuat rekayasa. Sedemikian Allah memfasilitasi orang yang ingin bertaubat tadi itu.
Buminya suruh geser, yang sana suruh mundur, yang sini suruh maju. Kemudian dengan kuasa Allah, jenazah ini dimiringkan dadanya, dijorokkan masuk ke garis tengah. Sehingga keputusan dari dua malaikat tadi itu diterimalah keputusan yang adil sesuai dengan kesepakatan. Kalau lebih dekat pada kamu pertaubatan, maka dia bagiannya malaikat rahmat. Kalau dia kurang dari garis tengah, maka dia bagiannya malaikat azab. Nah, di sini pembelaan Allah sangat jelas. Lo kok tahu Allah membela? Ya Rasulullah yang bersabda, Rasulullah yang menceritakan. Dan kita sudah sepakat kita beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Al-Amin, orang yang benar ucapannya, yang harus kita tiru dalam rangka mentaati Allah. Qulu qaulan syadida tadi itu, perkataannya perkataan harus perkataan yang baik, yang benar. Nah, Rasulullah mencontohkan itu. Ini satu peluang besar bagi kita, siapapun kita. Kita setiap saat berdosa. Manusia pada fitrahnya adalah berdosa. Tetapi pada fitrahnya juga setiap orang ini adalah merindukan kembali kepada fitrah, kembali pada pertaubatan. Rasulullah itu qulu mauludin, di setiap kelahiran bayi yang lahir itu sesungguhnya lahir dalam keadaan fitrah. Dan itu sifat dasar manusia. Maka sesungguhnya Mbok Masio itu Pak, yang di lampu merah itu anak pang-pang itu, yang tua-tua lanang wedok gak karu-karuan itu, sesungguhnya itu fitrahnya sesungguhnya merindukan jadi orang baik. Maka kita sering ya Pak, ada di media sosial itu seorang ustadz mungkin dari jamaah tabligh atau di Malaysia itu selalu bawa anak-anak itu karena dia punya uang banyak ya, dia langsung dibelikan baju-baju gitu, berikan yang perempuan dibelikan kerudung, yang laki diberikan ini baju lebaran gitu, diajak sholat tiba-tiba, insya Allah. Dan mereka nangis, tersentuh, dan mudah-mudahan hidayahnya terus diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah terus berada di dalam pertaubatan. Mereka bertaubat, bisa Pak. Sejahat-jahat manusia, dia punya fitrah suci, punya fitrah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang ini tadi, sudah 99 orang itu enggak sedikit loh Pak. Umat ini wong 99. Takon ngene wong ahli ibadah dijawab nggak bisa taubat, nggak boleh taubat, atau nggak diterima atau pateni pisan. Ini ya fadilah pertama, bahwa Allah ini sedemikian tidak saja maha penerima taubat, tetapi Allah mempermudah atau memberi fasilitas pada orang-orang yang hendak bertaubat. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian pentingnya ilmu dan sedemikian bahayanya kebodohan atau kejahilan. Seorang abid, rohib ini abid, ahli ibadah, tetapi dia terbatas ilmunya. Tetapi celakanya ketika dia ditanya oleh seseorang, dia tidak cari referensi keilmuan. Gara-gara merasa sudah dekat dengan Allah, sudah rajin ibadah, dia berfatwa sembarangan. Maka kebodohan itu sangat-sangat membahayakan diri dan orang lain. Dia berfatwa begitu saja, oh tidak bisa bertaubat, tidak bisa diterima taubatnya. Barangkali ya Pak, kalau ini hadis ini, kalau misalkan cerita sebenarnya dijabarkan, barangkali ini terus disertai dengan kata-kata tadi itu sudah kita singgung, sedangkan bunuh satu orang saja, orang itu sudah tidak bisa diampuni taubatnya, karena di antara syarat pertaubatan adalah mendapat permaafan atau penghalalan dari orang yang dizalimi. Lah orang ini sudah kamu bunuh, kamu tuh sih keterlaluan, mungkin gitu juga ya. Kan ada Pak orang ahli ibadah kalau ditanya justru malah memojokkan orang yang tanya. Itu kan ada sering-sering kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang terjadi. Terakhir Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya siapapun kita, setiap anak Adam, setiap kelahiran, kullu mauludun yuladu ala fitrah tadi itu, bahwa setiap bayi yang lahir itu berada dalam fitrah, sampai dewasa pun dia tetap fitrah dasarnya adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Hanya dia mendapat hidayah, mendapat bimbingan atau tidak. Maka tugas kita diantaranya adalah menhusnudzoni orang-orang yang
sedang dalam perbuatan dosa. Karena secerca harapan bagi kita untuk berdakwah kepada mereka adalah bahwa sesungguhnya di hati kecil mereka ada kerinduan untuk bertaubat. Ini satu poin. Kemudian pentingnya ilmu, Pak. Bahwa ilmu itu bisa menyelamat, sebab ilmu kita bisa selamat dan sebab ilmu kita bisa terjaga. Maka lebih urgent atau lebih penting daripada amaliyah, ibadah adalah ilmu. Maka ada satu kata-kata itu ya, berilmu sebelum beramal misalnya. Berilmu dulu baru beramal, sehingga amalnya dipastikan benar. Kalau semangat ibadah, apalagi dalam peribadatan, semangat beribadah tanpa tahu bahwa itu ibadah yang bagaimana, ibadah yang berdasarkan tuntunan sahih atau tidak. Yang penting ada informasi, suruh sholat sini sholat, suruh puasa ini, suruh baca ini 100 kali, 4.444 kali. Karena semangatnya ibadah, baca Pak. Ini karena tidak bermodal ilmu, dan ini membahayakan diri dan orang lain. Tadi itu ketika orang tidak berdasarkan ilmu berfatwa, membahayakan diri sendiri, dirinya dibunuh, dan membahayakan orang lain karena menjadi sebab orang lain menambah dosanya, membunuh orang satu lagi. Ini pentingnya ilmu. Maka mudah-mudahan takmir masjid segenap keluarga besar Masjid Al-Muslimun ini mendapatkan keberkahan dari sebab menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini. Tidak aja malam Jumat, tapi di malam-malam yang lain, di kesempatan yang lain selalu menyelenggarakan majelis ilmu. Mudah-mudahan mendapat keberkahan yang besar dari itu semua, dan belajar dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, menguatkan keimanan kita, dan senantiasa thalabul ilm. Di antara doa-doa pagi kita adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.